warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami jumlahkan diri, kami dari kelompok 4 izin untuk menjelaskan materi yang kami dapat selama praktikum ilmu ukur tambang. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Naswari Hadatul Aishi dengan NIM 124370034. Perkenalkan, nama saya Giovanni Stefanus Maraja dengan NIM 124370054. Perkenalkan, nama saya Faisal Tarik dengan NIM 124370138. Jadi di sini kami akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama itu ada kegunaan ilmu ukur tambang dalam dunia pertambangan. Kegunaan dari ilmu ukur tambang itu sendiri adalah untuk menentukan sebuah elevasi pada satu lereng untuk mengetahui. Terus juga dia bisa untuk pemetaan di mana itu nanti keluarnya itu sebagai pusat topografi, dan juga dia untuk sebagai memantau kemajuan penggalian, terus juga memastikan kepatuhan terhadap keselamatan kerja. Selanjutnya ada software-software yang akan digunakan dalam ilmu ukur tambang. Yang pertama itu ada Toponlink, yang kedua ada Excel, Microsoft Excel, dan yang ketiga ada ArcGIS, lalu ada Surpak. Baik, selanjutnya saya akan menyebutkan alat-alat ukur tambang. Yang pertama ada theodolite, kemudian ada tool station, kemudian ada RTK, kemudian ada drone, kemudian ada lidar, kemudian ada water pass. Jadi selanjutnya di sini kami akan memaparkan atau menjelaskan apa saja yang kami dapat selama praktikum ilmu ukur tambang ini. Kalau saya sendiri, saya itu bisa mengetahui langkah-langkah centering. Saya tahu cara melakukan centering dan leveling. Terus saya juga bisa menginput data. Jadi sebelum menembak itu saya melakukan input data terlebih dahulu, kayak memasukkan koordinat dari prisma maupun dari stationnya gitu. Nah terus itu kak, untuk saya juga masukin tinggi elevasi dari prismanya. Dan terus itu pada saat menembak juga saya bisa. Baik, selanjutnya dari saya. Kalau saya sendiri selama 6 minggu ini praktikum, saya mendapatkan cara-cara untuk melakukan centering dengan cepat, akurat, dan simple. Maka itu baru saya ketahui di 2 minggu terakhir ini. Dengan cara yang simple itu, saya bisa mungkin hanya dengan waktu di bawah 5 menit saya bisa melakukan centering alat sampai total section itu siap untuk menembak. Selanjutnya saya juga sedikit mengerti tentang cara pengambilan data yang menembak itu sedikitnya saja, dan itu saya mulai dari yang sesudah auto. Yang awal saya tidak terlalu mengerti. Selanjutnya saya sedikit mengerti juga tentang pemindahan data dari total station menuju USB atau flash disk. Setelah itu saya mengerti juga tentang pengolahan data, mulai dari top formatting dulu. Setelah itu diubah formatnya menjadi UTF, CSV UTF strip 8, lalu dibuka ke Microsoft Excel. Setelah itu datanya dirapikan, saya mengubah isting, northing, elevasi menjadi simbol itu X, Y, Z, dan juga menghilangkan kode dan juga nomor. Setelah itu data disimpan, lalu dibuka pada ArcGIS. Di ArcGIS data dibuka dengan menu add data, lalu cari file yang sudah di save. Setelah itu diklik kanan pada data yang sudah muncul, lalu pilih
display XY data. Di situ akan ada pilihan untuk tiga tabel yang akan masuk. Yang pertama itu X dengan yang simbol tadi diganti, yang kedua itu ada Y, setelah itu kita pilih yang tabel 3 itu Z sebagai Z. Lalu kita juga pilih zona UTM-nya, mana zona UTM yang ada lampu sendiri itu adalah zona UTM 48S. Setelah itu kita klik OK, lalu akan muncul. Cukup sampai situ yang baru saya ketahui. Lanjutkan Mas saya. Selanjutnya saya akan memaparkan apa saja yang saya dapatkan selama 6 minggu belajar ilmu ukur tambang. Yang pertama tentunya saya dapat mengetahui nama-nama alat yang dipakai pada ilmu ukur tambang. Contohnya seperti retail station, seperti tripod, seperti tiang prismanya, kompas biologi, terus ada alat ukurnya. Kemudian saya mengetahui cara untuk seperti dimulai dengan kita meminjam dulu ke gedung C, kemudian setelah kita pinjam kita bawa ke tempat di mana kita mau melakukan seperti itu. Nah kemudian kita cari BM-nya. BM-nya itu yaitu benchmark. Ketika sudah kita temukan, lalu kita memutar skrup buat mengatur tinggi rendahnya dari pengunci dari tripod tersebut. Kita buka tiga-tiganya, kemudian kita ukur setinggi dada, gunanya agar ketika kita melihat dengan total section kita dapat dengan mudah melihatnya dan kita tidak capek dalam melihatnya. Kemudian setelah sampai setinggi dada baru kita kunci tiga-tiganya. Kemudian setelah kita kunci, kita arahin satu kaki ke depan. Setelah merasa cukup, baru kita buka dua kaki di belakang sampai titik tengahnya sudah pas di benchmark. Jika belum, kita bisa mengatur stroke-nya lagi untuk menentukan tinggi rendahnya sehingga titiknya tersebut bisa pas di tengah BM. Kemudian baru kita mengambil total session. Nah setelah kita ambil dari kotaknya, kemudian kita taruh di tripod. Nah setelah itu baru kita kunci, lalu kita atur bullseye. Kemudian buat pengambilan data saya belum terlalu paham untuk cara penembakannya. Kemudian saya mendapatkan ilmu cara pengolahannya dari data mentah ke buat dimasukin ke hard disk, dan pengolahan buat menjadi peta topografi mungkin belum terlalu paham kalau saya. Cara buat pindahinnya yang pertama itu kita ambil flash disk, kita masukin ke TS, baru kita pindahkan datanya. Setelah kita pindahkan ke flash disk, baru kita ambil flash disknya, kemudian kita sambungkan ke laptop. Nah ketika di laptop kita buka aplikasi Topcon Link untuk mengubahnya. Setelah kita buka, nanti data tersebut akan berubah dalam bentuk Excel. Nah kemudian data tersebut baru kita pindahkan ke hard disk. Sampai situ yang dapat saya ketahui. Baik, jadi itu saja yang dapat kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih harusnya.